dengan unit bocap sudah full CNC, larasnya sudah menggunakan dari Polymax. Unit ini juga sudah bisa tebus murah, aksesoris mulai 100 ribuan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salwa di Pandawa Airivo. Ceng gitu ya backsoundnya. Ceng. Halo sobat dealer, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini spesial banget karena sudah di akhir bulan November. Asik, ini kita sudah hampir di penghujung tahun. Masih tahun ya, ini udah kita 1 bulan lagi. Kita sudah di bulan 1 bulan lagi udah 2026. Salah ya editornya. Nah kayak gitu ya. Jadi kali ini sebelum mengakhiri tahun, kita masih 1 bulan lagi, kita akan mengulas ulas tuntas senapan angin bocap full CNC rekomendasi. Wah ya, ini jadi ini senapannya adalah kelihatan gar ya. Ini adalah unit GK500 full CNC, adalah unit terbest sellernya di kelas CNC ya. Jadi bisa dibilang untuk senapan CNC itu ada beberapa senapan saja. Nah kali ini yang akan kita rekomendasikan adalah dari GK500 Tactical, yang dimana dia di sini untuk unitnya non regul ya. Jadi buat sobat bedil yang mungkin mengira unit full CNC adalah unit regul, unit ini belum regul, tapi untuk bisa dibilang untuk unit ini meskipun belum regul tapi powernya dia besar. Nah, mantap kan? Kenapa unit ini adalah dibilang unit yang powernya bagus? Karena dia sudah full CNC, pengerjaannya juga sudah rapi. Selain itu unit ini adalah unit terbest sellernya. Dan mengapa dia dibilangnya unitnya bisa dibilang unit terbest seller? Kok balik lagi ya terbest seller, karena dia memang unit bagus wes kayak gitu ya. Nah kita akan ulas tuntas senapan angin ini karena nanti kita akan coba untuk tes dari akurasinya juga. Yang paling penting adalah grouping ya. Jadi sebenarnya kalau untuk akurasi itu dia nilai plusnya dari senapan angin, yang paling penting adalah groupingnya ya. Jadi setiap kita mau kirim senapan itu kita tes groupingnya. Mengapa? Karena itu adalah cek larasnya, biar larasnya ini menandakan larasnya lurus, powernya stabil, tidak ada perubahan dari unitnya. Jadi memang kita pastikan unitnya aman ya sobat dealer. Seperti itu. Kali ini kita ulas tuntas, kita mulai dari belakang terlebih dahulu. Untuk unitnya kita mulai dari belakang. Sini ada untuk variasi popornya. Nah ini variasi popor apa sih namanya kalau sebelah? Nah ya namanya variasi popor piton. Ini kita juga jual ya. Sekalian aja kita menemukan sekalian. Jadi kalau untuk popor piton seperti ini kita juga ready. Jadi ada beberapa memang popor yang kita readykan. Jadi semisal kalian mau beli larasnya saja bisa non bubut ya. Jadi kita ada laras non bubutnya. Terus ada juga untuk popornya, kita ada popor piton, ada juga untuk popor segitiga. Jadi yang ada yang biasa itu ya kalian kalau tahu. Jadi ada popor piton, ada popor tipe L biasa, ada juga untuk variasi popor popor piton ya, tipe aja. Hewan semua disebut aja. Seperti itu ya. Dan selain itu unit ini aduh kecepet guys. Dan selain itu unit ini adalah variasi popornya adalah lipat. Jadi kalau unit full CNC itu enaknya dia tuh sudah lipat seperti ini saudara ya. Tuh ya, ini sama seperti unit-unit kita yang lain, itu ada beberapa yang sudah lipat, seperti ada unit apa ya, bogel atau apa ya, lupa guys ya. Ada beberapa tipe senapan kita yang memang dia lipat popornya seperti itu. Next lagi kita bagian depan.
Untuk hitnya ini untuk pegangannya juga seperti pegangan biasa, tapi dia lebih nyaman ya, karena emang ada beberapa tipe senapan ya pegangannya itu dia kasar ya. Kalau ini lembut kayak aku ya. Canda guys. Lanjut lagi kita bagian chambernya. Untuk chambernya di sini sudah pekerjaan full CNC. Selain itu dia itu nanti kalau dari nggak kelihatan ya dari sini. Nah dari sebelah sisi kiri. Jadi kalau full CNC kita buat rekomendasinya adalah unit dia pada bagian sebelah kiri dia kita buat ada transparannya. Jadi ini akriliknya. Jadi kalau kalian triggernya kelihatan ya ini. Nah jadi kalau pakai akrilik itu kita bisa lihat untuk triggernya juga. Wah mantap ya. Jadi kalau sebelah kiri nanti kalian ada tambahan bahan akrilik. Ini akrilik ya guys, tuh bukan mika. Mika juga sama sih kayak akrilik, cuma tebal. Kalau untuk sebelah kanannya dia seperti unit chamber biasa. Jadi dia sebelah kanannya pengerjaannya masih full CNC rapi, tapi dia tidak transparan. Jadi untuk transparansinya atau untuk akriliknya kita pasangkan hanya pada sebelah kiri. Jadi ini adalah GK full CNC versi terbarunya dari Pandawa. Jadi ini versi terbaru sebelum kita meluncurkan unit-unit baru lagi. Asik, apalagi ya nanti akan kita launchingkan. Kalau pengen tahu pantengin aja apa yang akan kita launchingkan lagi. Lanjut lagi, selain itu nanti di bagian sini ada terdapat beberapa, yaitu seperti grafirannya. Ini ada beberapa grafir yang sudah bisa kalian dapatkan. Lalu misal mau tambahan grafir bisa ya, nanti kalian desain kirimkan ke CS-nya. Kalau mau grafir juga bisa banget. Lalu juga di sini sudah ada untuk can sekokang. Can sekokang bisa digunakan sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Ini kalau penggunaannya tuh ya. Jadi sebelah kiri sini sudah ada untuk grafirnya juga. Ini untuk kokangnya itu bisa dipindah sebenarnya ya. Jadi ini sama seperti unit SR Legacy kita yang baru. Jadi tapi untuk yang baru bukan apa ya? SR Legacy kita karena dia baru launching tapi versi yang lama. Jadi SR Legacy itu ada dua versi, ada versi baru sama yang versi lama. Jadi kalau versi lama dia kokangnya bisa digunakan kanan kiri sama seperti Extraction 500cc. Dia juga sama untuk kokangnya bisa digunakan di kanan kiri. Jadi bisa disesuaikan atau bisa di custom. Nah ya bahasanya bisa di custom. Jadi untuk cancel kokang bisa, untuk kokangnya juga bisa. Cara untuk customnya seperti apa, nah itu nanti kalian setting sendiri lah ya. Tapi dia kita fasilitasi untuk bisa di custom seperti itu. Tapi kalau mau menggunakan seperti ini juga nggak masalah, nanti bisa kita setting langsung dari sini seperti itu sobat builder ya. Next lagi di bagian bawahnya, kali ini untuk variasi pengaman triggernya masih dilihat ya, ini sambung seperti ini dengan hitnya yang belakang. Jadi pengerjaannya juga rapi, aman. Lalu juga untuk safety triggernya dia tidak ada pada chamber, tapi pada safety triggernya itu pada triggernya langsung mana ini. Nah ini dia kelihatan ya. Nih, jadi ini kalau diaktifkan, kalau nanti di nonaktifkan tinggal dorong saja sudah bisa digunakan tuh seperti itu. Lanjut lagi, untuk unit ini juga sudah dilengkapi dengan manometer. Jadi unit ini adalah unit tabung 500cc Duralium. Jadi untuk unit full CNC kita settingnya dengan tabung Duralium 500cc yang manonya sudah bisa kalian lihat dari bawah sini. Jadi untuk manonya dia tekanannya ada di sampai 4000 PSI ya. Kelihatan nggak ya? Kebalik soalnya guys. Nah jadi tekanannya di 4000 PSI, tapi untuk safety-nya dia kurang lebih hanya ada di 2500. Tapi dia termasuk unit yang irit, tidak terlalu boros juga. Apalagi dia sudah Duralium ya, meskipun dia non regul sobat bediler ya. Jadi kalau boleh menanyakan, Kak unit full CNC sudah regul atau belum? Unit full CNC belum regul ya sobat bediler, seperti itu. Tapi banyak juga yang menanyakan, Kak semisal unit non regul mau ditambahkan regul, mau ditambahkan regulnya kira-kira bermasalah atau tidak ya? Ada beberapa tipe senapan yang memang dia support untuk regul atau bisa dipasangkan regul, tapi ada juga yang tidak. Jadi tidak semua senapan semisal non regul kalian tambahkan regul itu bisa sobat bediler ya. Tapi kalau mungkin kita bilangnya dari bengkel kalian atau kalian punya orang terpercaya yang memang sudah bisa menambahkan regulnya dengan baik, karena ada yang tidak baik dalam artian jadi unitnya bukan semakin irit tapi semakin boros ya. Jadi kalau regul tuh sebenarnya dia membuat unitnya semakin irit, powernya semakin stabil, tapi kalau mungkin dari bengkelnya kurang ahli atau pabrik gagal lah ya kita nyebutnya, karena pemasangan
regulnya dia tidak stabil, itu pasti ada kekurangannya pada unitnya seperti itu. Jadi buat yang masih bingung-bingung unit non regul mau ditambahkan regul bisa atau tidak, jawabannya bisa, tapi disesuaikan juga dengan bengkel kalian. Misal daerah Kalimantan, Sumatera, dicek dulu, dipastikan bengkelnya memang bengkel terpercaya dan juga pasti amannya sobat. Eman tuh apa bahasanya? Yes, pokoknya itulah ya, daripada nanti kalian beli senapannya udah bagus non regul tapi malah membeli yang malah memasang regulnya seperti itu. Dan untuk pengisian anginnya dia dari samping sebelah kanan sini dia pengisian menggunakan mini coupler ya sobat. Jadi kalau kalian menggunakan pengisian ini, dia untuk pengisiannya menggunakan mini coupler seperti ini. Lalu lanjut lagi kita ke bagian untuk larasnya. Dia larasnya di sini panjangnya di 60 cm ya. Di sini sudah ada tambahan untuk drat peredamnya. Jadi sudah bisa untuk dapatkan peredam seperti ini. Peredamnya dari Basnil HW100. Jadi setiap pembelian nanti sudah dapatkan unit ini sobat ya, sudah dapat peredamnya juga, dapat magazinnya juga ya. Lanjut lagi. Untuk larasnya di sini bahannya dari Polymax, jadi dari baja Polymax, di mana dia untuk OD-nya serombong ada di OD19 dan dia di sini juga sudah ada pengaitnya yaitu cincin laras dan juga tabung yang dimana dia membantu untuk kestabilan dari unit ini. Jadi untuk powernya juga dia lebih stabil lagi. Next lagi kita bagian rail tailingnya. Nah untuk rail tailingnya di sini agak belakang ya, dia menggunakan rail tipe Picatinny ukuran 22. Jadi kurang lebih seperti ini nanti kalau kalian menggunakannya di teleskop Markul. Nah ini kita pakainya teleskop Markul ya, nanti akan kita tes juga ya. Jadi kita langsung setting aja ya. Nanti kalian bisa cek kalau mau tahu untuk hasil powernya, bisa cek videonya sampai akhir. Nah ini nanti kalau pembelian unitnya kalian bisa memilih mau menggunakan teleskop dari Markul, dari Spike, dari Basnil, tinggal disesuaikan saja ya. Kalau untuk reel Picatinny ukuran 22 itu adalah reel tambahan. Jadi nanti kalian membeli dulu ya, untuk harganya berapa bisa dinegosiasikan dengan CS-nya ya. Jadi kalau untuk pembelian bawaannya, teleskop bawaan itu menggunakan reel ukuran 11-an ya. Tapi kalau untuk reel Picatinny seperti ini adalah menggunakan mounting tambahan atau pembelian mounting tambahan. Untuk harganya berapa bisa langsung ditanyakan ke CS-nya saja sobat. Oke, next lagi yang terakhir adalah pada bagian bawahnya sini. Jadi bukan hanya pada atas chamber tapi ada bawah tabung, adalah untuk reel bipod. Cakep banget. Ini tuh sebenarnya kalian bisa pasangkan bipod, bisa pasangkan tripod, tinggal sesuaikan saja. Tapi kalau untuk pemula ya, kalian mau menggunakan unit GK 500 full CNC, direkomendasikan sekali menggunakan bipod ataupun tripod ya. Jadi kalian tinggal sesuaikan saja. Kalau dari rekomendasi saya bisa menggunakan bipod Atlas atau bisa menggunakan Huaye ataupun dari M700 juga nggak masalah. Jadi ada beberapa memang bipod yang kita readykan dan bisa untuk kalian beli di aksesoris tambahannya. Habis ini kita akan coba tes dari unit GK 500 taktikal ini, kira-kira dia seperti apa unitnya. Hasil groupingnya yang paling penting ya, kita jelaskan lagi. Groupingnya paling penting, nanti akurasinya juga bisa kalian lihat, dan daya hancurnya dari hasil tembakan unit dari GK 500 full CNC. Untuk info selengkapnya seperti apa, langsung aja kita ke tes unitnya. Check this out. Oke, nah kali ini kita sudah ada di lapangan tembak. Kita akan coba untuk tes grouping dari unit GK 500 full CNC ini. Wah, mantap ya. Jadi nanti bisa kalian lihat sebenarnya kali ini kita akan kasih lihat untuk penampakannya. Kita kali ini menggunakan peredam ya. Ini peredamnya menggunakan peredam Basnil HW100 yang dimana nanti kalau kalian beli sudah include dengan peredamnya. Jadi setiap pembelian nanti sudah ada untuk peredamnya dan juga tentunya sudah ada untuk magazin. Tapi kali ini nanti kita akan coba tapi menggunakan tipe single shoot. Jadi nanti kalian sebenarnya kalau mau menggunakan ini tinggal menyesuaikan ya. Ini single shootnya sebenarnya udah dapat juga, tapi nanti kali ini kita akan menggunakan tipe single shoot saja ya, seperti itu. Lalu kali ini kita akan cobanya menggunakan mimis dari Barakuda. Ini juga mimis yang biasa kita gunakan untuk testing juga ya. Ini beratnya dia hanya di 10,65 grain saja, dan untuk kali ini akan kita coba dengan jarak di kurang lebih 25 meter. Di sana sudah kita siapkan juga untuk
recordannya ya. Jadi nanti kalian bisa lihat di samping sebelah sini untuk moncamnya ya sudah kita siapkan. Jadi nanti kalian bisa lihat untuk hasil dari groupingnya. Kita coba di tembakan yang pertama. Oke, kali kita coba di tembakan yang pertama. Nah, kali kita coba di tembakan yang pertama dengan mimis barakuda ya, sobat bediler. Kita coba kira-kira di hasilnya seperti apa untuk tembakan yang pertama. Kita coba. Oke, mantap. Kita coba tembakan yang kedua, kira-kira dia juga seperti apa. Dan untuk kali ini kita cobanya di jarak 25 meter. Jadi apabila nanti kalian kalau mau berburu kurang lebih jaraknya masih di 25 meter, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya nanti. Dan untuk sobat bediler, misal kalian mau menggunakan unit ini, kita sarankan juga ada untuk safety pengisian anginnya, yaitu ada di kisaran 2.500 saja ya. Kita coba tembakan kedua. Masih cukup rapat ya. Kita coba lagi tembakan yang ketiga. Nah, untuk tarikannya ini termasuk tarikan yang ringan, apalagi untuk para pemula, termasuk saya sendiri juga pemula ya, sobat bediler, bukan ahlinya, bukan suhunya juga. Ya, jadi nanti kalau kalian menggunakan ini pasti lebih bagus lagi, apalagi untuk para yang sudah ahli ya. Jadi ini gambaran saja. Kita coba tembakan yang ketiga. Masih cukup rapat. Hasilnya dia begitu hancur ya, sobat. Kita coba lagi tembakan yang keempat, kira-kira dia juga seperti apa. Dan untuk tarikan yang ringan, triggernya juga dia termasuk trigger yang match. Jadi apabila kalian menggunakan unit ini, pastikan arah yang tepat ya. Jadi biar nanti tidak ada kesalahan sasaran ya. Kita coba tembakan keempat. Masih cukup rapat ya. Kita lagi coba tembakan yang kelima. Habis itu nanti kita coba cek untuk ke sana. Dan nanti buat sobat yang mungkin sudah tahu ya, jadi kalau untuk kokang itu berpengaruhnya pada selang power. Dan karena unitnya ini kan GK full CNC, dia popor lipat. Untuk selang powernya dia ada di bagian dalam, bagian dalamnya ini ya, pokoknya inilah. Ya, jadi nanti kalau kalian mau menggunakannya, sebenarnya kokangnya itu ringan kalau kalian menggunakan sesuai dengan standarnya atau power standar. Kalau menggunakan power yang lebih besar lagi, pastinya dia kokangannya juga cukup berat. Kita coba tembakan yang terakhir. Mantap, kita cek hasilnya seperti apa. Dari kelihatannya aja udah nitik banget ya. Jadi nanti buat sobat bediler, kalau menggunakan unit GK full CNC ini tuh nggak rugi ya. Selain dia sudah full CNC, pengerjaannya rapi, unit ini juga dia sudah bisa dibilang hasil yang rapat, meskipun dia juga non-regul ya, sobat bediler. Mantap sekali hasilnya. 5 kali tembakan. Nah, ya hasilnya rapat sekali dan dia di sini nitik banget ya, sobat, hancur. Ya, kita cek. Mantap, hasilnya hancur sekali. Dari ininya juga, jebol ya. Tuh, seperti ini. Ini di 5 kali tembakan. Jadi kalau nanti kalian menggunakannya lebih dari 5 kali tembakan, mungkin hasilnya akan lebih besar lagi ya. Kerapatannya juga akan lebih banyak lagi, karena ini kita coba di 5 kali tembakan. Habis ini kita akan coba untuk tes dari akurasi, tapi kali ini akurasinya bukan di sini. Nah ya, kalau biasanya kita menggunakan harus akurasi yang koin dalam, kali ini kita menggunakan di luar. Jadi spesial video ini kita akan outdoor khusus dari akurasi unit GK full CNC. Untuk hasilnya seperti apa, tonton videonya sampai habis. Langsung aja kita ke tes akurasinya. Check this out. Kali ini kita akan coba untuk tes ya, sebelum kita sudah di order. Ini terlihat sangat panas sekali. Nah, kali ini spesial banget karena kita akan mengulas tuntas unit ini. Jadi setelah tadi kita tes untuk groupingnya, kali ini kita akan coba untuk tes akurasi dan juga ledakannya ya. Di sana sudah kita siapkan kurang lebih ada di 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 4 sasaran koin dan juga ada 1 genteng yang sudah kita siapkan. Nanti kita cek dia jebol atau tidak ya untuk gentengnya juga. Terus untuk koinnya di sana juga sudah kita siapkan, ada 2 korek yang dimana nanti kita lihat kira-kira dia daya ledaknya seperti apa jika menggunakan unit GK 500 full CNC ini. Nah, langsung aja kita coba kali ini. Ini sudah kita siapkan mount cam juga di sini, dan di sana juga sudah kita siapkan untuk mount camnya. Jadi double mount cam ya guys. Ini agak gatal. Kali ini untuk mimisnya kita masih menggunakan yang sama ya. Tadi kita untuk groupingnya menggunakan barakuda. Di sini juga kita masih sama menggunakan barakuda juga tuh ya di sini. Lalu bentar, taruh sini.
Ya, ini menggunakan dari Barakuda karena kita juga outdoor nih, anginnya juga tidak terlalu kencang, jadi cukup membantu atau support atau mendukung ya. Dan lalu kita akan coba cek untuk jaraknya dulu. Nah, kali ini di sana karena lokasinya agak berbeda ya dari koin dan juga gentengnya, kurang lebih ini mungkin kisaran perbedaannya sedikit. Kita coba cek ya untuk jaraknya. Oke, dia ada di 30 31 ya, kurang lebih 30 sampai 31 meter. Oke, nah kali ini kita akan coba kira-kira dia seperti apa ya, Zuler. Untuk hasilnya kita coba dari koin yang pertama. Kita coba terlebih dahulu. Nah, kali ini kita menggunakan tipe single shoot. Sebenarnya kalian tinggal menyesuaikan saja ya. Kalian mau menggunakan tipe single shoot ataupun menggunakan tipe magazinnya. Kita coba dulu tembakan yang pertama. Nah, di sana. Wah, mantap sekali ya, guys. Kita coba dulu tembakan yang pertama. Wah, mantap. Wah, banyak sekali rumbun-rumbunnya ya. Jadi sana agak tinggi juga untuk akar belukarnya ya. Jadi bos-bos kalau mungkin outdoor ataupun buat hunting, ini adalah momen peragaan kalian lah ya. Jadi kalau outdoor tuh sebenarnya banyak sekali kendalanya, mulai dari medannya ataupun dari kendala-kendala lainnya. Kita coba tembakan yang kedua ya. Kita coba tembakan yang kedua di sebelah kiri lagi ya. Tadi ada yang tengah, sekarang ini kanan ya. Kalau dari kalian kelihatannya kiri. Coba, wah ada kupu-kupu terbang melayang. Mantap. Oke, dia masih terkena ya, Zuler. Oke, kita coba lagi di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri itu udah kita siapkan, ada 2 korek di sana ya. Agak kelihatan atau enggak ya? Ya, korek itu apa bahasa Indonesianya? Korek api ya. Nah, sama aja korek api ya. Korek api. Kita coba. Ya, kita coba. Di tembakan yang pertama kira-kira dia meledak atau tidak. Semoga handphonenya tidak masalah ya, karena kayaknya cukup dekat juga dari sana. Kita coba. Agak tinggi ya, guys. Rimbun-rimbun. Kita coba tembakannya. Loh. Sebentar, kita coba yang korek dulu. Agak tinggi ya itunya. Mantap. Mantap sekali, meledaknya bener-bener meledak ya, tadi bisa dilihat ya, mantap sekali. Sekarang kita coba yang sebelah kiri, kayaknya tadi koreknya jatuh guys ya, yang tadi. Nanti kita coba lagi ya. Ini kita coba koinnya sebelah kiri sendiri, ini kelihatan kecil banget, koinnya udah kecil, ketutupan ribbon ya. Kita coba kira-kira seperti apa. Kita coba dulu. Nah, nanti mantap. Oke, kita pasang dulu ya untuk koreknya karena yang satunya jatuh, jadi nanti kita akan coba tes lagi. Oke, Sobat Dealer, nah kali kita akan coba untuk yang berikutnya ya. Tadi ada yang jatuh. Nah, ini sudah kita berdirikan dia, sudah kita pasangkan di sana lagi. Kelihatan ya. Tadi HP-nya sudah di-record yang sebelah sana, Mas. Oh, sudah aman. Oke, ini sudah kita record juga. Sekarang kita coba. Wah. Dia tadi untuk korek yang pertama, daya ledaknya bisa dilihat ya, sehancur itu. Nanti kita coba cek aja ya. Nanti juga yang terakhir ada genteng juga, nanti kita coba cek juga. Sekarang kita coba lagi yang korek paling sebelah kanan. Mantap, ketutup banyak hal ini di sana. Kita coba ya, dia bisa nggak Sobat Bedilers. Oke, kita mantap sekali. Oke, tadi untuk tes dari aku racingnya. Sekarang kita coba lagi ke next, yaitu ada gentengnya. Kira-kira untuk gentengnya hasilnya seperti apa? Langsung saja kita ke tes berikutnya. Oke, nah kali ini kita lanjut lagi ke sasaran berikutnya. Di sana ada gentengnya, itu gentengnya sedang rebahan di sana. Kita akan coba untuk sasarkan ya dia di sana. Kira-kira dia nanti jebol atau enggak. Kita kali ini menggunakan tipe single shoot ya. Biasanya kalau sasaran tetap itu biasanya menggunakan magazine. Kali ini kita menggunakan tipe single shoot. Kira-kira dia seperti apa dengan jarak kurang lebih di 30 sampai 31 meter ya, Sobat Dealer. Kita coba. Duh, guys, nyamuknya banyak. Kita coba. Gentengnya tadi, mantap ya. Kita coba tembakan yang pertama. Mantap.
Kita coba lagi tembakan yang kedua. Mantap sekali. Kira-kira nanti dia seperti apa ya sobat bediler? Sulit. Nah, kita coba lagi tembakan yang berikutnya. Jebol nggak guys? Coba lagi tembakan yang ketiga. Jebol. Kita coba lagi tembakan yang keempat. Kira-kira dia seperti apa untuk hasilnya? Nanti kita kasih di 5 kali tembakan. Habis nanti kita cek ke sana ya. Tembakan yang keempat. Ada kupu-kupu terbang melayang. Mantap. Jebol guys. Kita coba lagi tembakan yang kelima. 10 kali tembakan juga bisa sebenarnya ya. Tapi cuacanya sangat panas sekali guys. Kita coba tembakan kelima. Mantap. Kita cek hasilnya sebenarnya ya. Kita matikan dulu kartanya. Nah, kali ini kita cek untuk hasilnya. Kita bawa payung karena ini panas banget guys. Oke, kita cek hasilnya. Tadi di awalnya sudah bisa dilihat ada 4 sasaran koin, yaitu ada 2 yang kita pasangkan pada korek api ya tadi, terus nanti ada juga 2 koin yang non korek api, jadi ada yang biasa. Lalu yang terakhirnya tadi ada pada genteng. Kira-kira hasilnya seperti apa ya, karena gentengnya juga lumayan tebel ya. Nanti kita kasih lihat ya hasilnya. Kenapa kita nyebutnya gentengnya juga cukup tebel. Sebentar guys, ini ada banyak sekali rimbun-rimbunan. Oke, kita cek. Mantap, jebol sekali sobat bediler. Ini tadi koinnya. Ini tadi untuk hasil dari koreknya juga berpencaran ya sobat bediler. Ini tadi untuk serpihannya ya kurang lebih. Hancur ya guys. Jadi ini tadi bisa melihat sendiri ya, dari tadi hasilnya benar-benar hancur sekali. Lalu kita cek untuk gentengnya. Mantap. Kita cek hasilnya. Mantap ya. Ini padahal tebel ya. Kalau kalian nggak percaya lihat. Di samping ini tebel banget. Dan dia bisa dijebolkan dengan 5 kali tembakan. Ini dari depan. Tampak belakangnya, mantap sekali. Nah, dia tadi untuk unitnya ya. Ini tadi untuk dari hasil unit GK full CNC. Kalau info selengkapnya seperti apa, kalian pengen tahu ya, untuk unit-unit ini tentunya sudah ada promonya dan dapat harga yang sangat terjangkau sebenarnya. Untuk infonya selengkap seperti apa, tonton videonya sampai habis. Langsung aja kita kembali lagi ke studio. Check this out. Oke, itu tadi untuk hasil dari tesnya sobat bediler. Bisa dilihat ya, tadi mulai dari groupingnya, lalu juga akurasinya dan juga daya hancur bisa dilihat ya. Mantep banget. Ini kalau sebenarnya ada ya hasil dari daya hancur tadi kita ya, tapi ada di sebelah sana. Kita ambil aja, katanya nggak apa-apa sama editor. Ya ada di sana ya, itu tidak kita buang ya sebenarnya. Jadi itu tadi bagian tengahnya itu juga tebel sobat bediler. Jadi kalau kalian menggunakan unit itu, bisa kalian lihat untuk hasil dari akurasinya seperti itu. Nah, tadi juga bisa dilihat daya hancur dari korek api yang sudah kita ledakan. Unit ini sebagus itu powernya, sebagus itu grouping dan juga akurasinya, harganya juga terjangkau sobat bediler. Normalnya di harga 6 juta, kita sell unit full CNC Laras Polymax di harga 5.790.000. Dan itu nanti kalian juga bisa tebus murah banyak hal ya, mulai dari bipodnya nanti bisa, ada teleskopnya dari Spike, lalu juga ada aksesoris yang lain seperti ada mimis, ada laser dan juga pompa ya. Itu yang paling penting ya, ada pompa, karena kalau kalian berburu nggak bawa pompa ya, buruan kalian itu kalian lagi semangat-semangatnya berburu. Nah, seperti itulah yang paling pentingnya. Seperti itu ya. Jadi perlu untuk cek aksesoris kebutuhan berburu. Kalau bisa lihat di sebelah kanan kiri ya, sebelah kiri ya, bisa dilihat dari mas editornya. Harga-harganya sangat terjangkau, di harga mulai 100 ribuan saja. Itu nanti sudah dapatkan banyak aksesorisnya. Sebenarnya kalau kalian ingin tahu lebih lanjut lagi, silakan langsung ke CS saja. Ada CS Pandawa yang sudah standby siap membalas pesan kalian. Silahkan langsung tanya-tanya saja ke CS-nya. Kalau info lebih lanjut lagi, bisa cek di website atau datang langsung ke kantor Pandawa
silahkan janjian dulu sama CS-nya. Oke, sekian aja dari aku. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Pastikan sudah subscribe YouTube ini, ada di mana, ada di Pandawa Rival. Jangan lupa nyalakan lonceng biar tidak tertinggal terkait informasi terbaru yang ada di Pandawa. Dan paling penting, pastikan sudah follow akun media sosial kita. Dan untuk pembelian nanti kalian bisa COD, bisa transfer, tinggal disesuaikan saja. Akun media sosial ada 3, Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Nanti pasti ada keseruan dan juga hadiah menarik yang bisa kalian dapatkan di setiap seasonnya. Oke, gitu aja dari aku. Terima kasih buat yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.